kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal du'a ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbin wa thawabin wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti salim wa jamil anbiya wal mursalin wal qawmi ajma'in wa nasusan sayyidina Muhammad Muhammad bin Isa fakir muqaddam Muhammad bin Ali bin Alamin sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhrul wujud Asy'ab Bakar bin Salim wa usul mafrad wa sayyid Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zainab Syibran bin Habsyi ثم إلى الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي التوسي ثم إلى رواه أربعة الأئمة المجتهدين ومجندين في الدين علماء عاملين الفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ainu. Itu ya? Iya. Baik, buka kitabnya halaman 345 yang berbahasa Arab. 375. Halaman 375 yang berbahasa Indonesia, cetakan yang lama, dan halaman 556 yang cetakan terbaru, sampai kita di pembahasan mengenai penjagaan anggota tubuh. Berkata Imamul Haddad dalam kitab Nasaih Diniyahnya radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah wa nafa'ana bih bi'ulumihi fid dharain amin. Fa'ammal ainu, adapun mata, fahiya ni'mah azimah, maka itu merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Mata ini merupakan kenikmatan yang luar biasa besarnya. Minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ala abdihi, kepada hamba-hambanya. Bu, mata luar biasa benar ya, bisa tahu segala macam rupa, bisa tahu segala macam bentuk. Jangankan diangkat sama Allah matanya, dikurangin aja udah gak enak. Baru dikurangin sedikit aja gitu, ya Allah, rasanya udah luar biasa, benar ya. Dulu-dulu zaman muda kita ngelihat deket jauh nggak ada bedanya. Kalau udah umur 40-an kok udah mulai ngelihatnya rada jauh-jauhan. Handphonenya mau secanggih apapun, jadi nggak keren kalau udah ngelihatnya dijauh-jauhin. Ya Allah, nikmat azimah, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ala abdi, kepada hamba-hambanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya cuma bayangin aja gitu. Ya Allah, kalau mudah-mudahan Allah jaga selagi kita dikasih hayat di kandung badan, semoga Allah jaga penglihatan, Allah jaga pendengaran, terutama lebih daripada itu semua Allah jaga keimanan dalam hati kita, Allah jaga kekuatan anggota tubuh kita selagi kita dikaruniai kehidupan di atas muka bumi insyaallah. Nah, saya kok bayangin gitu, ya Allah, kalau mata diambil sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang pastinya akan saya sesali, paling saya sesali. Kalau buat saya, ya Allah, nggak bisa baca Quran tuh. Secara kan nggak hafal, kecuali yang kita hafal, ya nggak? Kulhu kita masih bisa baca, begitu ya. Nah, bangsa model kita nih, ibu-ibu juga saya kira, yang Yasin kalau ditanya apal apa enggak? Apal kalau barengan. Ya. Kalau enggak barengan suka walau nasya bingung tuh. Gitu kan? Walau nasya la tamasna, walau nasya lamasahnahu. Gitu, muter gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kita lagi baca-baca sendiri, kita ini yang mana nih ya, kita masih bisa buka gitu loh. Buat nginget-ngingetnya kita masih bisa buka Al-Quran. Kebayang kalau kita kemudian
Ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya. Kita tahu mana perkara remeh, mana perkara penting, dengan kita membayangkan kalau anggota tubuh kita ini diambil sama Allah SWT. Ada banyak orang-orang tuh yang ketika bersama-sama bareng-bareng sibuknya sama ngambil foto dulu. Kalau makan-makan sibuk ngambil foto dulu gitu kan. Kenang-kenangan katanya gitu. Kenang-kenangan padahal dilihatnya juga kapan tahu gitu ya. Lihat juga. Saudara sekalian saya muliakan, kebayang tuh kalau kemudian kita nauzubillah kehilangan pandangan mata, itu nggak ada artinya apa-apa loh. Yang ada artinya adalah yang kita kenang, bukan yang wah waktu itu kenapa saya nggak ambil fotonya, ya enggak gitu. Tapi yang kita kenang, ya Allah dulu masih bisa lihat senyumnya anak-anak, dulu masih bisa lihat senyumnya suami, gitu kan. Bahkan subhanallah, subhanallah, raut wajah suami ketika ngomel itu bakalan dikangenin loh. Betul nggak? Kok nggak setuju gitu? Benar teman-teman sekalian, itu akan jadi suatu hal yang kita pengen lihat, raut wajah anak kita pas dia lagi nangis, anak kita pas lagi senang, binar-binar matanya ketika kita kasih hadiah. Wah, luar biasa. Yang tersisa bukan lagi materi, tapi kasih sayang, tapi rasa, tapi sentuhan. Itu loh teman-teman sekalian. Makanya pinter-pinter menghargai itu. Pinter-pinter menghargai itu. Alhamdulillah Allah masih bagi kepada kita pandangan matanya bisa lihat wajah orang tua kita. Betul nggak? Alhamdulillah kita ini masih dikasih pandangan mata, bisa lihat kitab kita, bisa lihat Al-Quran, bisa lihat itu perkara-perkara yang akan kita sesali kalau kemudian kehilangan itu semuanya. Selebihnya mukanya koruptor kita nggak terlalu kepengen lihat. Asli teman-teman sekalian, tanya sama orang-orang yang nggak punya pandangan mata, apa yang paling mereka pengen lihat di atas muka bumi ini? Saudara sekalian saya bilang, apa yang paling mereka pengen lihat di atas muka bumi ini? Yang paling pengen mereka lihat Quran. Yang paling pengen mereka lihat wajah orang-orang yang mereka sayang. Itu pasti. Nggak ada ceritanya, ya Allah, udah jadi nggak tahu nih presidennya yang mana mukanya. Nggak ada. Ketua RT saya mukanya kayak nggak perlu. Itu nggak jadi sesuatu hal yang penting teman-teman sekalian. Saya ingat Habib Abdullah Aidid, salah satu ulama terkemuka di Hadramaut. Beliau buta, tapi Quran hafal, hadisnya Nabi ribuan hafal. Seorang pengajar di Masjid Aidid, Masjid Jami Aidid, imam untuk Masjid Jami Aidid. Waktu saya ini ya, ini kan juga karena mata nih. Kalau saya nggak lihat kan nggak hilang konsentrasi gara-gara si tawon. Baik teman-teman sekalian, Habib Abdullah Aidid namanya, imam. Waktu saya ada di sana, waktu saya tinggal di sana, itu beliau masih ada. Saya nggak tahu sekarang beliau adakah masih hidup di atas muka bumi ini ataukah sudah meninggal dunia ya. Karena waktu saya di sana aja udah tua banget kok, dan saya di sana kan setelah 20-an tahun yang lalu. Mungkin beliau sudah nggak ada ya. Saya nggak dengar tapi kabarnya gimana beliau. Nah itu teman-teman sekalian, Habib Abdullah Aidid. Beliau itu matanya aslinya kabarnya waktu mudanya lihat, waktu beliau masih kanak-kanak. Nah kemudian tua-tuaan beliau kemudian jadi buta. Waktu itu ada sempat nawarin beliau bisa dioperasi yang berkemungkinan untuk mengembalikan pandangan matanya. Beliau nggak mau. Beliau bilang kayak gini nih, saya nggak perlu lah, dia bilang, ngelihat dunia nggak perlu lah saya tuh satu-satunya yang pengen saya lihat,
sebenarnya bukan satu-satunya, 2 aja yang pengen saya lihat tuh. Dia bilang yang pertama itu Al-Quran, dia bilang gitu. Dan saya juga nggak terlalu khawatir karena saya sudah hafal. Sama yang keduanya dia bilang wajah cucu saya yang selalu nemenin beliau kemana-mana beliau pergi, itu beliau pengen banget lihat mukanya. Ya Allah. Jadi tuh dia nggak bisa lihat mukanya, tiap hari pegangin muka anaknya buat bisa bayangin gitu. Ya apaan rupanya. Maka nikmatnya mata ya teman-teman sekalian, nikmat yang luar biasa besarnya. Kita pergunakan untuk sesuatu hal yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk hajat-hajat kita di atas muka bumi ini, membantu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang dipakai buat lihat Quran, buat lihat kitab kayak sekarang, ini kan mata yang lagi dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita gunakan kenikmatan untuk apa yang ia diciptakan. Itu adalah definisi syukur, definisi menghargai, yang katanya Allah la in syakartum lazidanakum. Kalau kamu syukuri, kamu hargai, niscaya akan aku tambah kenikmatan tersebut. Bagian dari cara kita mensyukuri penglihatan mata adalah dengan digunakan sorful abad ila ma khuliqalah, digunakannya anggota tubuh kita tersebut untuk tujuan Allah menciptakannya. Allah menciptakan mata kita nih buat ngelihat orang dengan pandangan nyinyir, bukan untuk itu. Allah ngasih kepada kita mata nih bukan buat ngelihat cowok-cowok ganteng yang ada di luaran sana. Bukan, teman-teman sekalian. Allah kasih kepada kita penglihatan mata ini bukan untuk memandang orang lain dengan pandangan menghina, sama sekali bukan. Atau untuk berkhianat mata, naudzubillah min dzalik. Akan tapi Allah ciptakan untuk kita bisa memandang siapapun dengan pandangan penuh cinta, untuk kita bisa melihat apa yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi saya sampaikan, memandang Al-Qur'an, memandang orang tua kita gitu ya, dengan pandangan penuh sayang, memandang kitab-kitab kita, memandang buku zikir kita gitu. Makanya kalau ditanyain baca Quran bagusan mana, pakai lihat apa nggak pakai lihat? Bagusan pakai lihat walaupun hafal. Sebab ketika melihat itu yang ngerjain taat termasuk matanya. Matanya lagi ngerjain taat juga. Tapi kalau kita nggak sambil lihat, nah ini kan berarti matanya nggak sambil ngerjain taat. Gitu ya. Fahiya ni'mah adimah minallahi ta'ala ala abdih. Mata adalah merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya. Wa qad khalaqahallahu wa qad khalaqaha lahu. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mata untuk hambanya tersebut, liyanzur biha fi ajaibi masnu'atih, untuk dia melihat dengan mata itu keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, fi ardih wa samawati, di buminya Allah ataupun di langitnya Allah, sehingga dengan itu faizdadu bidzalik ma'rifatan wa yaqinan bi rabbih, bertambahlah kepercayaannya, bertambahlah pengetahuannya, bertambahlah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, wa ta'atan wa khidmatan lah, dan akan bertambahlah pula ketaatan anggota tubuhnya, wa khidmatan lah, dan pengabdian hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai matanya buat melihat keajaiban ciptaan Allah, teman-teman sekalian. Itu sebabnya kenapa saya suka jalan, kenapa saya suka traveling, kenapa saya suka bepergian kemana-mana, untuk melihat keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat dasarnya lautan di Raja Ampat, oh cakepnya luar biasa, Masya Allah. Ada ikan-ikan yang bentuknya polkadot, beneran loh. Ada ikan-ikan yang warnanya kuning, ekor kuning gitu ya. Segala macam bentuk-bentuknya ikan, bentuk-bentuknya terumbu karang itu ya. Sampai ada yang kayak kain-kain gitu, kayak dikasih batik-batik kainnya gitu. Motif batik barangkali asalnya dari situ ya. Saya nggak tahu, tetapi Masya
Masya Allah, indahnya Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Pergi ke pegunungan-pegunungan di daerah-daerah Arab, negeri-negeri Arab. Itu gunung-gunung yang bermacam-macam warnanya teman-teman sekalian. Gunungnya macam-macam warnanya, batu-batunya dari yang merah bata sampai ke ungu, sampai ke kuning keemasan. Masya Allah, Masya Allah. Ngelihat berbagai macam indahnya ciptaan Allah SWT, melihat bangunan-bangunan dan padang-padang rumput yang terhampar di kebun-kebun di Melbourne, di Perth, itu ya Allah, begitu banyaknya, begitu indahnya mereka aturkan, mereka rapi-rapikan itu ya, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ngelihat keajaiban piramida, batu segede-gede gitu disusun-susun. Saya sih ngelihatnya rada-rada yang kurang kerjaan yang bikin gitu. Sampai segitu gedenya loh. Ternyata piramida itu bukan kecil. Kok kayak kecil ya dari luar? Kalau dari jauh kan kayak kecil. Itu motonya berapa kilo tuh? Bisa sampai kayak dia mau makan piramid gitu ya. Kayak mau dorong piramid tuh motonya dari jarak berapa kilometer itu teman-teman sekalian. Aslinya gedenya luar biasa. Gedenya luar biasa. Melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah SWT, baik yang secara langsung Allah SWT ciptakan ataupun yang orang-orang bikin gitu kan, membuat kita jadi yang Masya Allah, Masya Allah. Ngeliat musim tulip di Turki bulan April, ya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Aneka warna, sampai pas ngelihatnya tuh kayak lagi mikir gini, Allah fokus banget ya waktu bikin tulip. Semua warnanya tuh jelas, sampai saya jadi mikir-mikir gitu, ya Allah. Banyak yang saya pikirin lihat tulip itu, teman-teman sekalian. Itu tulip tuh ya nggak punya apa-apa, dia cuman batang langsung bunga gitu kan, langsung bunga. Dan itu semua warna ada, sampai tulip hitam pun ada. Tulip hitam, tulip biru tua, tulip biru, tulip ungu tua, tulip ungu muda, tulip ungu kemerah-merahan, tulip merah marun, merah muda, semu merah, putih kemerah-merahan, kayak warna bangsa Indonesia benderanya. Itu ada semua, Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Dia kalau putih banget, putih susu, putih banget. Dia kalau kuning banget. Dia kalau merah banget, biru banget gitu. Orang kalau belajar warna paling enak sambil lihat tulip. Kalau mau tahu orang buta warna apa, nggak suruh liatin tulip dah, ketahuan tuh. Masya Allah, itu warna ya, segala gradasi kayaknya ada gitu. Tulip itu indah, luar biasa indahnya. Sampai saya pikir-pikir, saya kebayang ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, kamu bisa berdakwah bahkan dalam diammu. Gimana caranya wahai Umar? Kok saya boleh tambahin, jadilah seperti Turki. Jadilah seperti tulip. Pada musimnya panennya ya, pada musimnya seminya tulip di Turki. Itu teman-teman saya sekalian, dia diem aja itu bisa memberi keindahan kepada siapapun gitu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, indahkan akhlakmu, kamu telah berdakwah dalam diammu. Kalau kita jadi orang yang akhlaknya bagus, kita jadi orang yang hatinya bersih, hatinya jernih, setiap kali sama orang nggak ada kebencian, yang ada adalah keinginan berbuat baik sama siapapun, itu teman-teman saya sekalian, kamu akan menjadi seorang perempuan yang indah. Ketika kamu indah, nggak usah kebanyakan ngomong kayak saya, nggak usah kebanyakan ngomong, kamu sudah akan berdakwah dengan diammu. Kamu diam aja dakwah. Gitu tuh saudara sekalian, Masya Allah, Masya Allah. Itu tulip indahnya luar biasa. Dan saya waktu jalan ke tulip itu ya, tahu banyak hal gitu.
Jadi ini yang namanya musim semi, musim tulip di Turki itu hanya adanya bulan April saja. Kalau sebelum April tuh, Maret tuh, dia baru keluar tapi belum merekah, belum mekar. Terus dia tuh mekar dari awal April tuh sampai akhir April. Begitu udah habis Aprilnya, layu habis. Kalau kita datang ke pertengahan Mei gitu, itu udah nggak ada tulipnya. Awal Mei aja itu dia udah mulai pada layu-layu gitu. Dia hanya ada pada bulan April. Kenapa dengan April? Karena April adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad. Saudara sekalian, itu adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sama orang Turki, musiman tulip itu disebutnya sebagai lale zamani. Artinya zamannya lale. Tulip itu namanya lale di sana. Apa lale? Lale itu dari kata-kata lillah, dari Allah. Bulan April, persembahan buat Nabi Muhammad. Bahkan alam semesta tahu bagaimana menghormati dan menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ya, ini baru-baru nih kabarnya ada orang yang bilang lahirnya Nabi Muhammad itu masih ada kesesatan, sehingga merayakan Maulid Nabi berarti merayakan kesesatan. Ini orang harus belajar dari tulip ya. Harus belajar dari tulip. Nah ini teman-teman sekalian, saya muliakan, mata katanya Imam Al-Haddad di sini, kamu pakailah buat melihat keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala fi ardi wa samawati, di buminya ataupun di langitnya. Dan teman-teman sekalian, kita sedih baca ini, saya sedih baca ini, apalagi ketika kemudian beliau bilang, dengan itu maka akan bertambahlah ma'rifatmu kepada Allah, keyakinanmu kepada Allah, ketaatanmu kepada Allah, dan khidmahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedih ketika bahasa ini dituliskan oleh Imamul Haddad. Kenapa? Sebab Imamul Haddad adalah seseorang yang buta. Seolah-olah Imamul Haddad lagi bilang sama kita semuanya, kamu punya mata, pakai buat melihat keajaiban ciptaan Allah, buat tafakur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngajakin anak jalan, bawa. Kalau nggak ke lautan, ya. Tapi lautannya jangan yang banyak orang yang berjemur. Lautannya ada karang-karangnya. Itu sih bukan buat cuci mata tuh. Bersih, ngotorin mata malah ya. Tapi kalau kita lihatnya lautan-lautan yang banyak karangnya, itu kan nggak ada orang berjemur di atas karang. Sakit juga kan ya. Nah itu teman-teman sekalian, bawa pergi ke lihat laut, bawa pergi lihat gunung, bawa pergi lihat apa namanya itu loh yang buat bisa lihat jelas langit itu loh. Ya yang kayak gitu-gitu. Biarkan anakmu tuh mengagumi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada saat kamu ajak anakmu jalan-jalan ke mall. Itu mah bawaan kalau mau ngajakin anak jalannya ke mall aja gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian, adem katanya. Iya sih. Tapi kan ada kesenangan lain ya, yang ketika kita ajakin anak kita jalan-jalan ke gunung, ke puncak gitu kan, dari atas gunung ngeliatin pohon-pohon, itu bawa seneng loh teman-teman sekalian, bawa seneng, bawa enak gitu. Anak-anak lari-lari di padang-padang rumput, ya, guling-gulingan, nggak usah takut kotor, gampang. Suci dari Insa, iklan ya saya ya. Jadi teman-teman sekalian, nggak apa-apa tuh, nggak masalah gitu. Nah nanti kan yang penting mereka bisa tahu gitu ciptaannya Allah, sambil kita ajarin, nak liatin pohonnya apa namanya, daunnya warnanya sama-sama hijau, tapi bunganya bisa macam-macam loh warnanya. Ada tanahnya sama-sama juga. Masya Allah ya nak ya, dari mana tuh datangnya, siapa yang numbuhin, itu diajarin anak buat tafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah SWT. Sekali lagi ini disampaikan oleh Imamul Haddad, yang mana kita
kita tahu bahwa beliau adalah seorang yang buta. Waliyahtadi biha fid dhulumat. Lebih sedih lagi nih. Katanya beliau, dengan matamu tersebut seharusnya menjadi penerangan bagimu fid dhulumat, di saat berada dalam keadaan gelap. Kita nih tuh serius sekalian, dengan adanya mata kita nih, kalau buka matanya kan kita bisa jadi lihat. Tapi begitu kita tutup mata kita udah nggak lihat apa-apa. Kita bisa melihat cahaya dengan syarat ada mata. Meskipun memang ada mata tapi nggak ada cahaya, nggak bisa ngelihat apa-apa juga. Ini cahaya ini yang namanya iman, teman-teman sekalian. Iman akan memandumu untuk melihat kebenaran-kebenaran. Orang punya mata tapi kan nggak semuanya juga bisa melihat kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya beliau bilang mata bisa bikin kamu jadi memandumu dalam kegelapan. Wa yasta'in biha 'alal hajat, dan kamu bisa minta tolong dengan mata kepada urusan-urusan kamu. Mau ke kamar mandi aja, kalau kita nggak punya mata nggak bisa nyampe kita. Mau baca kitab nih nggak punya mata, walaupun kita bisa baca tapi tetap aja nggak bisa kalau nggak ada matanya, nggak buka matanya. Wa ini istamalaha fima khuliqat lahu kana minal muti'in asyakirin. Kalau kamu pakai mata kamu itu untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya, maksudnya kamu gunakan untuk tujuan Allah penciptaan mata tersebut, kana minal muti'in asyakirin, berarti orang tersebut telah menjadi salah satu di antara mereka-mereka yang taat dan juga yang bersyukur. Wa in atlaqaha wa rasalaha wallahu a'lam bissawab. Serius sekalian, Imamul Haddad nih butanya enggak dari kecil. Beliau lahir dalam keadaan bisa melihat. Dan ini lebih sedih sih ya sebenarnya ya. Karena dia udah lihat gitu. Kemudian diambil sama Allah, itu kan lain dengan orang yang memang dari awal nggak dikasih. Betul nggak? Orang yang mana yang lebih sedih? Orang yang asalnya kaya kemudian jatuh miskin, dengan orang yang memang dari lahir miskin. Yang kaya miskin itu sedih, teman-teman sekalian. Karena dia udah terbiasa hidup kaya gitu. Ketika kemudian miskin tuh rasanya jauh lebih sakit dia dibandingkan dengan orang yang dari awal juga nggak pernah tahu rasanya kaya gitu. Termasuk juga orang yang misalnya dari awal dia lahir dalam keadaan buta, itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan orang yang ketika lahir asalnya bisa melihat, kemudian pada umur yang sekian beliau kemudian menjadi tidak melihat. Imamul Haddad salah satunya. Jadi Imamul Haddad ini teman-teman sekalian, beliau pertama lahirnya bisa lihat. Habis itu kemudian di usia sekitar 5 tahunan beliau kena sakit panas. Yang ketika sembuh dari sakit panasnya tersebut, ini juga saya memang pernah dengar juga dari banyak dokter ya, bahwa anak itu kalau sakit panas itu sebenarnya bagus, karena itu adalah reaksi tubuh untuk menghilangkan atau membunuh penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya, virus-virus yang ada dalam tubuhnya. Kan sesuatu tuh kalau dipanasin pada mati, mau bakteri mau apa, kalau dipanasin tuh pada mati teman-teman sekalian. Penyakit-penyakit tuh panasin mati. Nah itu reaksi tubuh untuk membunuh penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya, itu adalah dengan cara Allah bagi kepada kita, anak kita, panasnya tubuh lebih daripada normalnya. Normalnya kan 3637 tuh. Nah itu dipanasin. Cuma katanya dokter jangan sampai kelebihan. Kelebihan tuh udah sampai di atas 40, 39 ke atas tuh udah berbahaya itu ya. Sampai lebih dari 40, tapi sampai 41, 42, wah itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena jadi tegang, semua anggota tubuhnya jadi panas yang kemudian bisa pecah pembuluh darahnya. Nah banyaknya yang pecah pembuluh darahnya ini kebanyakannya di mata, sehingga akhirnya menyebabkan kebutaan. Teman-teman sekalian, tekanan matanya kemudian semakin kuat karena panas kemudian pecah. Sama aja kayak barang-barang elektronik apa segala macam, kalau panas kan pecah. Ya seperti itu. Nah ini barangkali itu yang kurang lebih terjadi kepada Imamul Haddad di masa beliau kecilnya, ya. Jadi beliau kemudian menjadi buta.
Nah, ketika kemudian beliau buta, berarti salah ibunya dong? Enggak lah. Jadi sekalian, zaman itu mungkin memang belum secanggih sekarang, dan memang juga tidak ada suatu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang yang kemudian diambil pandangan matanya sama Allah juga segala macam cara kalau Allah mau menentukan kan. Walaupun tidak dari sakit mata, virus-virus saja bisa loh bikin mata hilang hanya dalam hitungan beberapa jam. Jadi teman-teman sekalian, ceritanya pandangan matanya Imamul Haddad hilang. Akhirnya kemudian ibunya ketika tahu anaknya ini sakit, beliau kemudian bawa pergi ziarah. Pergi ziarah ke makamnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar, gitu ya. Kenapa harus ziarah? Beliau mau doa. Emang kalau doa di rumah kenapa? Nah ini teman-teman sekalian, doa di makamnya para walinya Allah Subhanahu wa taala memang lebih diharapkan, lebih mustajab dibandingkan dengan kita doa di rumah kita. Kenapa? Sebab para kekasih-kasihnya Allah adalah orang-orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan beliau, bahkan termasuk keberadaan jasadnya, menyebabkan tempat turunnya hujan rahmatnya Allah di tempat tersebut. Itu yang membuat beda antara doa di rumah sendiri dengan doa di tempat-tempat yang mustajab. Salah satunya tentu saja adalah makamnya para walinya Allah. Bahkan masjid aja yang dibangun sama mohon maaf ya, masjid itu juga nggak sama nilainya teman-teman sekalian. Masjid yang dibangun sama seorang waliullah, seorang kekasih Allah SWT, tentu saja lebih berkah, lebih bisa diharapkan doa di dalamnya mustajab dibandingkan dengan, mohon maaf, masjid yang dibangun oleh seorang koruptor misalnya. Banyaklah koruptor bangun masjid. Maka teman-teman sekalian, Imamul Haddad dibawa sama ibunya ke makamnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Di depan makamnya tersebut beliau doa. Salah satu doanya, ya Allah, Kau yang tahu betapa saya ingin memiliki seorang anak yang dapat bermanfaat buat umat Nabi Muhammad. Doanya, ini saya ketika baca doanya, saya tahu mana ibu pejuang, mana ibu baper, mana ibu yang bawa perasaan. Kita sebagai ibu nih, lihat anak sakit, yang kita harapin cuma sembuh doang, kan begitu ya? Yang kita harapin, ya Allah, masa sih saya punya anak jadi buta, ya Allah, saya akan malu sama teman-teman saya lah. Urusannya cuma sekedar malu. Atau misalnya bayanginnya gini, ya kesian benar anak saya, ya Allah, ntar belajarnya gimana, ntar kalau dia udah gede ada gak yang mau sama dia ya? Nah, yang kita pikirin gitu. Atau bahkan, ya Allah, nanti nyari kerjanya gimana, nanti dia hidupnya gimana. Itu ibu-ibu yang baper. Imamul Haddad ibunya pejuang, teman-teman sekalian, pejuang dalam jalan Islam. Dia ibu rumah tangga sama halnya dengan dirimu, tapi jangan kau tanya seperti apa ghirah dalam hatinya, semangat juang dalam hatinya. Dan ini yang banyak nggak ada nih zaman-zaman sekarang nih. Mesti harus kita tumbuhkan nih. Ngelihat anaknya pinter girang, nantinya bisa jadi anak yang kaya nih anak saya. Cuman gitu doang, nggak melihatnya sebagai kebaikan bagi umat Nabi Muhammad alaihissalam. Oh, pinter, dia bisa jadi ulama nih, bisa jadi pakar hadis, bisa jadi pakar tafsir Quran, kan keren kayak begitu ya. Nah ini Imamul Haddad, ibunya bilang, ya Allah, kau tahu saya punya anak, kepengennya mau jadi anak yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sekarang kau ambil pandangan matanya. Tidak ada yang aku sesali, ya Allah. Aku tahu keputusan apapun darimu adalah yang terbaik. Hanya saja, ya Allah, Kau yang tahu pula betapa aku menginginkan seorang anak yang dapat bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau kiranya anak ini tidak akan bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, aku ikhlas jika engkau akan mengambilnya di sisimu. Pulangin, aku tahu engkau paling mengerti bagaimana menjaga anak-anak kami.
membahagiakan mereka. Kebahagiaan di akhirat pasti jauh lebih nikmat daripada kebahagiaan di dunia. Akan tetapi ya Allah, jika Engkau biarkan ia berumur panjang, aku ingin memastikannya menjadi seseorang yang bermanfaat bagi umat ini ya Allah. Terserah bagaimanapun caramu. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, buta beliau, tetap buta juga, nggak jadi bisa lihat matanya, tapi kemanfaatannya nih sampai sekarang kita bisa berkumpul di sini dengan setiap Kemis mendapatkan kemanfaatan dari Imamul Haddad. Kita baca kitabnya, Masya Allah. Ini tiap kali kita baca kitabnya nih, Imamul Haddad dapat pahalanya. Dan tiap kali Imamul Haddad dapat pahalanya, ibunya dapat pahalanya. Karena beliau yang telah melahirkan Imamul Haddad. Masya Allah, luar biasa, benar ya. Maka teman-teman sekalian, saya muliakan pandangan mata, karunia, nikmat dari Allah SWT yang perlu kita syukuri, Dan jangan maksud saya begini nih, orang yang buta aja bisa kayak Imamul Haddad, gitu ya. Patah lagi kita yang seharusnya bisa melihat. Nah, ini bisa lebih mudah untuk belajarnya dibandingkan dengan orang yang buta. Imamul Haddad itu buta, tapi hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim, hafal nyaris semua kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Salah satunya Ihya Ulumuddin yang terdiri dari 5 jilid tersebut. Itu beliau kalau ngajar ngambil omongannya Imam Ghazali, ngambil ucapannya Syekh Fulan, ngambil ucapannya Syekh Fulan. Kita baca kitabnya aja kan, ya ini berkata, si ini berkata, si itu berkata. Nah, itu beliau taunya dari mana? Gimana cara bacanya? Teman-teman sekalian, zaman itu belum ada loh kitab dalam huruf Braille. Ya, Al-Quran nggak ada yang berhuruf Braille, apalagi kitab-kitab yang lain. Kitab ini juga sampai sekarang nggak ada nih dalam hurufnya orang buta, kan begitu ya? Akan tetapi Imamul Haddad bagaimana cara belajarnya? Nah, ini yang merupakan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau doa tuh udah gak usah pakai mikirin caranya. Contoh aja tuh ibunya Imamul Haddad, ya Allah, jadikan anak saya menjadi anak yang bermanfaat dengan caramu. Caranya Allah, kita nggak tahu gimana ceritanya, ya kan gitu ya. Kita kan kalau doa suka mikirin caranya, ngatur pula. Ya Allah, ketemuin saya sama dokter yang bagus, yang bisa bikin anak saya nih bisa, oke, kita atur gitu. Ya Allah, kalau perlu gurunya itu yang di Jakarta aja, biar saya nggak kejauhan. Yang dibayarnya juga nggak mahal-mahal. Ya, pokoknya kita ngatur gitu seadanya. Ya Allah, padahal kan jauh lebih enak. Masyid ya Allah, sesuai dengan caramu ya Allah. Apapun aja caramu, karena cara Allah selalu lebih baik. Kita nggak ngerti, tapi Allah ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi mata yang jadi saksi kebaikan-kebaikan kita. Amin. Mudah-mudahan mata-mata kita ini jadi mata yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosanya di masa lampau, dan dijaga Allah untuk tidak lagi mengerjakan dosa-dosa yang bisa mengotori mata kita di masa-masa yang akan datang, sehingga mata kita kelak layak untuk berjumpa dengan manusia yang suci, manusia yang bersih, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.